Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua Bang Jack di Clip 7, channel yang ngebongkar film sampai ke akar-akarnya. Bayangin lo kejebak di rusun 200 lantai, tapi isinya bukan tetangga arisan tapi preman gila, bantar narkoboy dan psikopat yang siap ngebantai lo. Dan sialnya, lo cuma berdua. Satu polisi senior yang mukanya kayak beton, satu lagi anak baru yang masih ijo. Selamat datang di Misi Neraka di Peach Trees. Ini adalah alur cerita lengkap film Dredd 2012. Gak usah banyak cincong lagi, gaskan kita bongkar ceritanya dari awal. Check it out. Film dibuka dengan pemandangan kota masa depan yang udah ancur-ancuran, namanya Mega City One. 800 juta orang numpuk kayak sarden di kota kumuh raksasa ini. Kriminalitas di sini udah kayak sarapan pagi, gila-gilaan. Karena saking parahnya, sistem hukum yang lama udah nggak kepake. Sekarang yang berkuasa adalah para hakim. Mereka ini bukan polisi biasa bro, mereka adalah paket komplit 3 dalam 1. Juri, hakim, sekaligus eksekutor. Kalau lo ketahuan berbuat salah, lo diadili di tempat, divonis di tempat, dan dieksekusi di tempat. Gak ada banding-bandingan. Dan di antara semua hakim, ada satu yang si paling ditakuti, si paling kaku, dan si paling gue adalah hukum. Namanya Dredd. Kita langsung dikasih lihat aksi Dredd di jalanan. Dia lagi ngejar van yang isinya 3 preman ugal-ugalan. Preman-preman ini bukan cuma ngebut, tapi mereka juga lagi ngefly berat. Mereka baru aja nyobain barang haram baru yang lagi viral se-Mega City One, namanya Slow Mo. Ini bukan narkoboy biasa. Sekali lo pake ini, persepsi waktu lo jadi melambat gila-gilaan. Dunia di sekitar lo rasanya cuma jalan 1% dari kecepatan normal. Bayangin lo lagi seneng, rasanya bisa seneng berjam-jam. Nah, pas lagi asik ngefly, mereka sadar dikejar hakim. Panik dong, Dredd dengan motor gedenya yang gokil, si Law Master, ngejar mereka tanpa ampun. Para preman ini nembakin Dredd. Dredd nggak tinggal diam. Dia ngomong ke motornya, "Motor, aktifkan pengendalian kerumunan." Si motor pintar ini langsung ngasih peringatan. Tapi preman ini nekat, malah nembakin warga sipil. Dredd udah nggak pakai peringatan lagi. Dia ngeluarin pistol canggihnya, Lawgiver, yang bisa ganti mode peluru pakai perintah suara. High X, peluru peledak. Boom! Van yang mental nabrak dan berhenti di mall. 2 preman tewas di tempat. Satu yang selamat namanya Zwimmer, lari ke dalam mall sambil nyandera seorang cewek. Dia teriak-teriak minta nego. Dredd nyamperin dengan santai. Zwimmer ngancem bakal ngeberesin si cewek. Dredd dengan muka datarnya bilang, "Kalau kau tak menuruti, hukumannya adalah kematian." Si preman makin nekat. Dredd tanpa ngedip ganti mode pistolnya lagi. Hot shot, peluru bakar. Dia ngarahin tembakan tepat ke mulut si preman. Pelurunya nembus pipi si Sandera, ngenain si preman dan langsung ngebakar otaknya dari dalam. Anjir, brutal banget. Si Sandera selamat, cuma luka dikit di pipi. Dredd, dia cuma lapor ke markas. Ada beberapa orang tewas, seolah-olah itu hal biasa. Ini baru intro gila. Beres urusan, Dredd balik ke Hall of Justice, markas besar para hakim. Dia dipanggil sama bosnya, Chief Judge. Ternyata Dredd hari ini dapat tugas spesial, ngetes anak baru. Masuklah si anak baru ini, namanya Cassandra Anderson. Dia beda. Anderson sebenarnya gagal di semua tes fisik dan tes bakat standar hakim. Tapi dia punya satu cheat yang gokil. Anderson adalah seorang mutan psikis level tinggi. Dia bisa baca pikiran orang, ngerasain emosi, dan bahkan ngendaliin pikiran orang lemah. Karena kota lagi krisis hakim, Chief Judge memutuskan untuk ngasih Anderson kesempatan terakhir. Tes lapangan 1 hari penuh sama hakim paling senior, si Dredd. Dredd si paling kaku jelas nggak suka ide ini. Tapi perintah adalah perintah. Penilaian Dredd hari ini cuma ada 2, lulus atau gagal. Kalau gagal, Anderson dikeluarin detik itu juga. Pindah scene, kita akhirnya kenalan sama biang kerok cerita ini. Seorang wanita dengan muka penuh bekas luka, santai di bak mandi. Namanya Madeline Madrigal alias Mama. Ini dia ratu narkoba yang nguasain blok apartemen raksasa setinggi 200 lantai Peach Trees. Mama ini bukan bos kaleng-kaleng. Dulu dia seorang pelacur yang dianiaya dan diruda paksa sama mucikarinya. Dia nggak terima, dia balas dendam. Dia bunuh si mucikari pakai giginya, terus pelan-pelan ngambil alih semua geng di Peach Trees. Sekarang dia yang berkuasa.
Hari itu, Mama lagi ngasih pelajaran ke 3 bandar kecil dari geng lain yang ketahuan nyebarin barang saingan di wilayahnya. Mama nggak langsung ngeberesin mereka. Dia nyuruh anak buahnya memaksa 3 orang ini pakai slow-mo. Setelah mereka nge-fly berat, Mama nyuruh mereka dikuliti hidup-hidup. Dan puncaknya, 3 orang yang masih setengah sadar itu dilempar dari lantai paling atas, lantai 200. Disinilah takdir Dredd dan Anderson dimulai. Markas Hakim dapat panggilan darurat. Ada 3 pembunuhan di lobi Peach Trees. Dredd dan Anderson langsung gasken ke TKP. Sampai di sana, pemandangannya parah banget. 3 mayat udah hancur kayak bubur di lantai lobi. Dredd langsung tahu ini bukan kecelakaan. Mereka dilempar dari atas. Anderson pakai kekuatan psikisnya ngerasain sisa-sisa kengerian di udara. Dredd mutusin untuk investigasi ke atas. Mereka mulai nyisir dari lantai bawah. Peach Trees ini bukan rusun biasa. Ini rusun kumuh vertikal, isinya 75.000 orang dan banyakan preman sama pengangguran. Pas mereka sampai di lantai 39, mereka nemuin sarang narkoboy. Baku tembak singkat kejadian. Preman-preman di situ langsung diberesin sama Dredd. Anderson yang notabene masih hijau, panik. Ini pertama kalinya dia di situasi perang sungguhan. Dia nembak membabi buta. Dredd, si veteran, lebih tenang. Dia lempar granat kejut, bikin preman-preman itu kaget. Dor. Dredd ngeberesin mereka satu persatu dengan efisien. Anderson shock, dia baru aja ngeberesin orang. Dredd natep dia, kau yang menghakimi mereka. Nggak ada waktu buat drama, mereka harus terus gerak. Mereka butuh tempat aman buat mikir. Mereka nendang pintu salah satu apartemen warga sipil di lantai 70-an. Di dalam ada seorang wanita namanya Katie dan bayinya. Jelas aja si ibu ini ketakutan mati. Dredd mau ngiket dia, tapi Anderson menahan. Anderson pakai kekuatannya ke Katie. Dia ngebaca pikiran si ibu. Dia cuma mau kita pergi. Dia takut kita bawa masalah buat keluarganya. Anderson ngejamin keselamatan Katie asal dia diam. Sementara itu, di lantai 200, Mama makin frustasi. Hakim-hakim ini alot banget. Dia mutusin untuk ngeluarin mainan gedenya. Dia nyuruh anak buahnya di lantai 76 untuk nyiapin senjata pungkasan. Stun grenade. Let's give him a good nose. Where's that coming from? Over there. Judge, there's 10 of us. Thanks for the heads up. Negative, Judge. No. Could be a liability. Also a We're not gonna hurt you. raise any alarms. Say that. What you were just thinking. Go on. Away from my family. Take me. In the last few days, we've added distribution to making inroads into sectors 9 and 15. Where are they now? I don't know, but they seem to be moving their way. Full lockdown. They're going nowhere. Behind the elevator shaft. And I guess you. Dredd dan Anderson yang lagi ngumpet di apartemen Katie tiba-tiba dengar suara mesin berat. Dredd ngintip ke atrium, lorong tengah gedung yang bolong dari atas ke bawah. Matanya melotot. Di seberang mereka, di lantai 76, 3 anak buah Mama udah nyiapin 3 senjata mesin Gatling. Anjir, ini senjata perang. Turun, teriak Dredd. 3 Gatling itu langsung nyalak. Ribuan peluru kaliber besar ngehujanin lantai tempat Dredd dan Anderson sembunyi. Ini adegan paling gokil di film ini.
are back on. Tembok hancur kayak kerupuk, lantai bergetar, apartemen Katie hancur lebur. Pelurunya bahkan nembus beberapa lantai ke bawah, rusunnya kayak mau roboh. Dredd dan Anderson cuma bisa nunduk pasrah nunggu pelurunya habis. Mereka hampir banget tamat riwayatnya. Setelah tembakan berhenti, Dredd tahu mereka nggak bisa bertahan di situ. Dia ngintip, Gatlingnya lagi reload. Kita harus keluar, kata Dredd. Dia nembak tembok luar apartemen Katie pakai peluru pelegak. High X, temboknya jebol, bikin lubang gede ke udara luar. Mereka ada di lantai 70-an. Lompat! Mereka berdua lompat keluar dari lubang itu, mendarat di balkon lantai di bawahnya, tepat sebelum Gatling mulai nembak lagi. Mereka selamat, tapi Dredd kena serpihan peluru di perut. Dia luka. Mereka cari tempat aman lagi. Dredd mulai ngobatin lukanya. Dia sadar Mama segitunya pengen mereka mati, dan segitunya pengen Kai yang tadinya tahanan nggak nyanyi. Kenapa dia sepanik itu? Tanya Dredd. Kai yang tadinya diam aja mulai sombong. Kalian nggak bakal keluar hidup-hidup. Dredd udah habis sabar. Dia nyuruh Anderson, baca pikirannya, semuanya. Anderson natap Kai, dia mulai masuk ke pikiran si preman. Ini bukan baca pikiran biasa, ini kayak nyelam ke septic tank. Pikiran Kai itu kotor, brutal, dan penuh kekerasan. Anderson hampir muntah, tapi dia terus memaksa masuk lebih dalam. Dan dia nemuin sesuatu yang gede banget. Iya Tuhan, kata Anderson gemeteran. Peachtrees, ini bukan cuma blok apartemen. Ini adalah pabrik utama dan satu-satunya distributor slow-mo di seluruh Mega City One. Jeder, ini dia inti masalahnya. Kalau Peachtrees ditutup, pasokan slow-mo seluruh kota berhenti. Ini bisnis bernilai miliaran. Gak heran Mama ngunci gedung ini. Dia ngelindungin pabriknya. Dredd sadar mereka gak bisa nunggu. Dia harus lapor ke markas. Dia manjat ke tempat yang lebih tinggi, berusaha nyari sinyal. Dan anehnya, berhasil. Sinyalnya tembus. Dredd minta bantuan darurat. Markas bilang, bantuan dikirim. Dredd lega. Gak lama, 4 hakim datang ke Peachtrees. Mereka adalah Letts, Alvarez, Chen, dan satu hakim cewek, Kaplan. Mereka masuk ke lobi. Dredd dan Anderson nyamperin. Dredd jelasin situasinya. Peachtrees itu pabrik slow-mo. Mama ngunti gedung ini. Hakim Lex yang kayaknya senior bilang, "Oke, kita ambil alih dari sini." Dredd curiga, sikap mereka terlalu santai. Anderson yang tadinya diam aja tiba-tiba narik pistolnya. Dia natap Hakim Kaplan. Kekuatan psikisnya aktif. Dredd, mereka bohong, mereka korup, mereka semua anak buah Mama. Terlambat. Hakim Lex langsung nembak Hakim Chen yang kayaknya ragu-ragu di kepala. Terus dia nembak Dredd. Dor! Dredd kena tembak telak di perut. Dredd jatuh, sekarat. Lex nyamperin Dredd yang terletak. Penilaiannya udah selesai Dredd. Dia ngerahin pistolnya ke kepala Dredd, siap ngeeksekusi. Tapi Anderson gercep. Dia langsung nyandera Hakim Kaplan, ngarahin pistolnya ke kepalanya. Jatuhin senjata lu. Lex dan Alvarez berhenti. Mereka nggak bisa nembak, takut kena Kaplan. Situasi jadi buntu. Di tengah kekacauan itu, si tahanan, Kay, yang borgolnya udah dibuka sama Lex, ngelihat kesempatan. Dia nyerang Anderson dari belakang. Anderson kaget, dia pingsan. Pistolnya jatuh. Sialan, sekarang Dredd sekarat di lantai dan Anderson ditangkap hidup-hidup. Kay nyeret Anderson ke lift. Ma bakal seneng banget ketemu lo. 2 hakim korup, Lex dan Alvarez, ninggalin Dredd yang mereka kira udah pasti tewas. Mereka harus ngejar Anderson, karena Anderson tahu rahasia mereka. Tapi Dredd belum mati bro, dia hakim paling keras kepala se-Mega City One. Dia sadar peluru yang ngena dia tadi nembus baju zirahnya, tapi ketahan di dalam. Dia kesakitan, tapi dia masih bisa gerak. Sementara itu, Kay udah bawa Anderson ke hadapan Mama di penthouse. Mama seneng banget, anak baru ya, dan seorang cenayang. Mama tertarik. Di lantai bawah, Dredd lagi ngelawan 2 hakim korup, Lex dan Alvarez. Dia sendirian, luka parah, dan mereka berdua hakim terlatih. Dredd ngumpet di balik tembok di sebuah laboratorium narkoboy. Alvarez nyariin dia. "Keluar lo, tua bangka, lo udah habis." Dredd dimtip dari balik tembok. Pistolnya ngasih tahu, "Amunisi habis." Kampret, dia beneran kehabisan peluru. Alvarez nemuin dia. Dia ketawa ngarahin pistolnya. "Nunggu apa tua? Nunggu ajal." Dredd dengan sisa tenaganya nyengir, "Aku menunggu." Alvarez bingung, "Nunggu apa?" Dredd, "Nunggu kamu ngomong itu." Dredd pakai perintah suaranya, teriak, "Perintah suara, granat!" Pistol Lawgiver itu canggih. Pistol itu diprogram buat ngenalin suara semua hakim aktif. Pistolnya si Alvarez ngira itu perintah tuannya, langsung ngejawab, "Granat!" dan meledak di tangan Alvarez. Anjir, si hakim korup itu hancur berantakan. Otak Dredd encer banget. Hakim Lex dengar ledakan itu. Dia lari nyamperin. Dredd udah siap siaga. Dia ngambil pistolnya Alvarez yang jatuh. Pas Lex muncul, Dredd langsung ngasih timah panas. Hakim korup terakhir tewas.
Sekarang tinggal satu urusan, Mama. Di penthouse, Anderson udah pasrah. Dia tahu dia bakal dieksekusi. Tiba-tiba komunikatornya nyala. Itu Dredd. Anderson, lo di mana? Anderson kaget, Dredd masih hidup. Dia di sini, kata Mama, ngambil komunikator Anderson. Dredd, Mama, ini udah selesai, lepasin dia. Mama ketawa, lo yang udah selesai, Hakim. Dredd ngomong ke Anderson, lo udah kehilangan senjata lo. Hakim yang kehilangan senjatanya berarti gagal. Penilaian lu gagal. Anderson kecewa, tapi Dredd nambahin, tapi lu belum jadi hakim, lo warga sipil, dan lo sekarang disanggara, jadi lu nggak punya tugas lagi. Dredd sebenarnya nyuruh Anderson nyelamatin diri kalau ada kesempatan, tapi Anderson yang udah ngelihat semua kekacauan ini ngenolak. Misi ini belum selesai. Akhirnya Dredd nyampe di depan pintu penthouse Mama. Pintunya baja tebel. Dredd masang peledak, menjauh dari pintu. Boom, pintunya jebol. Dredd masuk, di dalam Mama udah nungguin, sama beberapa pengawalnya. Di sebelahnya ada Anderson ditodong senjata. Dredd ngeberesin pengawal Mama. Sekarang tinggal mereka bertiga. Dredd versus Mama. Mama kelihatan santai banget. Dia nunjukin sesuatu di pergelangan tangannya. Alat aneh yang nempel di nadinya. Ini, tahu ini apa, Hakim? Ini Deadman Switch. Alat ini nyambung ke detak jantung gua. Dan alat ini juga nyambung ke puluhan peledak di lantai-lantai atas gedung ini. Dredd kaget. Mama nyengir. Kalau gua jantungan, gedung ini roboh. Semua orang di 50 lantai teratas gedung ini tewas. Lu nangkap gua dimatiin di penjara, gedung ini roboh. Lu nembak gua di sini, gua mati, gedung ini roboh. Lu nggak punya pilihan, Hakim. Anjir, skakmat. Mama udah ngitungin semuanya. Dredd nantep Mama. Dia ngeliat ke Anderson. Dia ngeliat alat di tangan Mama. Dia tahu Mama nggak bohong. Dia nggak bisa nangkep Mama hidup-hidup. Tapi dia juga nggak bisa ngelepasin Mama. Dredd ngangkat pistolnya. Penduduk Mama, kata Dredd dengan suara beratnya. Kejahatanmu adalah pembunuhan ganda, pembuatan dan distribusi narkotika. Dia berhenti sejenak. Apa pembelaanmu? Mama cuma bisa ketawa sinis. Dredd menol lagi. Hukumannya adalah kematian. Dredd nembak Mama. Dor. Mama kena tembak di perut, dia kesakitan. Tapi Dredd nggak cuma nembak dia. Dredd nangkap Mama, ngambil inhaler slow-mo, terus maksa Mama buat ngisepnya. Apa yang lu lakuin? Tanya Anderson, panik. Dredd nyeret Mama yang sekarang udah nge-fly berat itu ke jendela yang pecah. Terus Dredd ngelempar Mama keluar dari lantai 200. Gokil. Adegan selanjutnya sinematik banget. Kita ngelihat Mama jatuh dari lantai 200 dalam mode slow-mo. Dia jatuh pelan-pelan banget. Dia bisa ngelihat pecahan kaca beterbangan di sekitarnya. Dia bisa ngelihat darahnya muncrat pelan-pelan. Dia bisa ngelihat lobi di bawah yang makin dekat. Dia sadar dia bakal mati dan dia ngelihat kematiannya itu datang pelan-pelan banget. Ini adalah hukuman paling puitis sekaligus paling sadis. Terus kenapa Dredd ngelakuin ini? Apa dia nggak takut gedungnya meledak? Ternyata Dredd udah ngitungin. Alat Deadman Switch itu pakai sinyal nirkabel ke peledaknya. Karena Mama jatuh dari jarak 200 lantai, sinyalnya keburu putus sebelum jantungnya benar-benar berhenti pas dia ngehantem lobi. Pas Mama akhirnya nyentel lantai dasar, boom, dia tewas seketika. Alat di tangannya mati, tapi karena sinyalnya udah putus, peledaknya nggak meledak. Gedung Peachtree selamat, si paling jenius emang si Dredd. Misi akhirnya benar-benar kelar. Blokade baja dibuka, para hakim bantuan yang beneran akhirnya datang. Dredd dan Anderson yang udah babak belur tapi selamat keluar dari gedung neraka itu. Chief Judge ngamperin mereka berdua. Dia natap Dredd. Jadi gimana soal si anak baru? Penilaiannya? Dredd diam sejenak. Dia ngeliat ke Anderson yang nungguin vonisnya dengan tegang. Dredd akhirnya natap Chief Judge. Dia lulus. Chief Judge senyum tipis. Aku tahu. Dredd nggak pakai basa-basi lagi. Dia nggak nunggu ucapan terima kasih. Dia balik badan, jalan ke motor Lawmasternya. Tugas dia hari itu belum selesai. Masih banyak kriminal di luar sana. Anderson ngeliatin seniornya itu pergi. Dia sekarang udah resmi jadi hakim. Dan dia baru aja ngalamin hari pertama kerja paling gila sedunia. Film ditutup dengan Dredd yang melaju di jalanan Mega City One, siap buat patroli lagi. Gila sih, pada akhirnya film Dredd ini ngajarin kita, nggak ada. Ini film aksi brutal murni, haha. Tapi jujur, ini film gokil banget. Aksinya nonstop, brutal, cerdas, dan visual slow-mo-nya itu keren parah. Si Dredd ini, walaupun kaku dan nggak pernah ngelepas helmnya, tapi otaknya jalan banget. Dia si paling by the book, tapi juga paling kreatif pas ngeberesin musuh. Dan Anderson, dari yang tadinya anak baru hijau, berubah jadi hakim yang tangguh dalam satu malam. Nah, itu tadi alur cerita lengkap dari film Dredd 2012. Gimana menurut lo? Keren, B aja atau meh? Coba tulis pendapat lo di kolom komen di bawah. Kita diskusi di sana. Terima kasih udah nonton sampai habis. Gua Bang Jack dari Clip 7. Cabut dulu. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita gokil selanjutnya. Peace out. Bergabung di Clip 7 bersama saya si Jack, owner tanpa pegawai.